Halo teman-teman semua, baru saja saya bertemu dengan Pak Hasnul Suhaimi. Beliau adalah CEO terbaik Indonesia 3 tahun berturut-turut dari tahun 2011, 2012, dan 2013. Nah, dihubungkan dengan satu buku yang baru selesai saya baca lagi, yaitu Laskar Pelangi. Buku yang terbit tahun 2005 ini somehow bikin saya juga banyak keliling dunia di masa-masa 17 tahun terakhir berarti. Jadi Pak Hasnul lahir di Bukit Tinggi. Kalau di Laskar Pelangi ini adalah sebuah cerita tentang perjalanan orang yang tinggal di sebuah pedalaman di Pulau Belitung, yaitu Andrea Hirata, sang penulis novel. Dan mirip ceritanya sampai sekolah di ITB Pak Hasnul, yang ini juga sama, dan akhirnya Pak Hasnul kuliah S2 MBA di Hawaii, yang ini juga sampai Sorbonne Paris. Jadi kayak sangat-sangat mirip sih, jadi kayak agak-agak nyambung. Pelajaran dari Laskar Pelangi nggak ngaruh kalian dilahirkan di mana, ketika kita punya willpower yang sangat tinggi, kita bisa sampai mana itu kayak Anda sendiri yang menentukan. Kalau kata Bill Gates adalah dilahirkan miskin itu tidak masalah, tapi kalau mati miskin itu adalah salah Anda sendiri, karena Anda yang bisa mengatur hidup Anda selama Anda hidup, dari lahir sampai Anda dewasa dan hingga meninggal kelak. Pak Hasnul Suhaimi juga mirip, karena dia dari kampung kemudian bisa sampai ITB, kuliah S2, dan akhirnya jadi CEO perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Nah, ini lucu sih, kalau tadi yang saya tangkap pelajarannya adalah ngomongin leadership sederhana. Ini teori sederhana, yaitu DISC. DISC itu basically kita nanya, apakah Anda orang yang santai atau serius, apakah Anda orang yang banyak bicara atau diam. Itu menentukan Anda ada tipe D, I, S, atau C. Ya intinya sih sebenarnya mirip-mirip sama pragmatis, melankolis, koleris, dan juga sanguin. Di sini cuma ngelihat bahwa kalau sebagai leader kita perlu menempatkan posisi. Ada posisi di mana kita perlu say hello, sesuatu yang menyenangkan ke tim, kita ngobrol, ketawa-tawa, diskusi, makan bareng, itu perlu. Tapi ada juga kadang kita perlu diam, mengamati, menganalisa, mengkalkulasi data. Dan ada saatnya kita harus kayak tegas, berani ngambil keputusan yang mungkin tidak disukai banyak orang, dan tetap teguh pada pendirian itu, bertangan besi. Jadi ini tapi ada konteksnya. Tapi kalau kita kayak yang seru-seruan terus tiap hari, bisa jadi goal nggak akan tercapai. Kalau kita kayak tegas banget, otoriter ke tim tiap hari, bisa jadi yang ada fear, orang-orang cuma takut, orang-orang terbaik best bakal pergi. Atau sebaliknya, kalau kita cuma diem ngamatin, nganalisa, bisa jadi kayak timnya bubar juga. Kayak ini kok kayak nggak ada pemimpinnya, nggak ada yang ngayomin, nggak ada yang ngajak ngobrol, dan seterusnya. Jadi di ISC ini tadi ketika dilihat konteksnya dalam berbagai contoh ya, saat krisis, saat kita planning, saat kita starting, saat kita growth, expanding, itu sangat seru banget ketika melihat bahwa ini bagaikan ego personality. Jadi teman-teman tinggal melihat mau ke kiri kapan, mau ke kanan kapan, mau ke atas kapan, mau ke bawah kapan. Seperti halnya di Andrea Hirata ini juga, Laskar Pelangi, saya melihat bahwa ketika dia mau belajar sungguh-sungguh pagi siang malam Senin sampai Minggu, muncullah dia menjadi pelajar yang punya nilai bagus sehingga bisa dapetin beasiswa. Ketika dia harus berjuang untuk bisa biaya hidup, dia juga bisa fokus ke situ. Ketika dia harus bersosialisasi membantu teman-temannya yang di kampung, dia bisa melakukan itu juga. Jadi di ISC yang diajarkan Pak Hasnul ini mirip dari Laskar Pelangi barusan, bahwa kita harus bisa menempatkan diri. Kapan kita menjadi orang yang ramah, kapan kita menjadi orang yang tegas, kapan kita harus masuk ke data dan fokus mengerjakan sesuatu. Thank you.